Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini aku mau cerita tentang gedung tertinggi atau pencakar langit atau skyscraper pertama di Indonesia. Sebelum mulai menonton, yuk jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan klik lonceng notification-nya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Let's get started. Kalian tahu nggak apa itu gedung pencakar langit atau skyscraper? Skyscraper adalah istilah untuk menyebut suatu bangunan yang sangat tinggi. Sebuah konvensi di Amerika Serikat dan Eropa telah menggambarkan batas minimum ketinggian suatu bangunan yang bisa disebut sebagai skyscraper atau pencakar langit itu setinggi 150 meter atau sekitar 490 kaki kalau ukuran yang dipakai di Amerika sana. Nah, kalau di Indonesia, skyscraper yang pertama kali ada apa coba? Kalian pasti ngira kalau bangunan tertinggi pertama di Indonesia itu Monas. Kalau dipikir-pikir, Monas memang memiliki ketinggian 312 meter atau 1024 kaki. Walaupun Monas sudah mulai dibangun dari 1961, tapi sayangnya baru bisa dibuka untuk umum di 12 Juli 1975. Jadi bukan yang pertama ya. Nah, apa kira-kira bangunan skyscraper di Indonesia yang pertama? Yes, jawabannya adalah Gedung Sarinah. Gedung Sarinah ini didirikan pada 17 Agustus 1962 dan resmi beroperasi pada 15 Agustus 1966. Gedung ini letaknya di Jalan MH Tamrin, dekat dengan Bundaran HI Jakarta Pusat. Rencana awalnya gedung itu dibangun untuk tempat perbelanjaan delegasi Asian Games. Karena Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games selama 24 Agustus sampai 4 September 1962, tapi sayangnya sampai Asian Games selesai, pembangunan Gedung Sarinah ini nggak selesai. Ya butuh 4 tahun ternyata untuk pembangunan Sarinah ini, dan dananya pakai dana pampasan Jepang. Dan akhirnya setelah selesai, gedung ini dipakai sebagai pusat perbelanjaan dan perkantoran di Jakarta. Kalian tahu nggak kenapa namanya Sarinah? Jadi Bapak Presiden pertama kita sekaligus Bapak Proklamator, Bapak Insinyur Soekarno, dulu waktu masih kecil, kira-kira berumur 6 tahun, beliau tinggal di Mojokerto, Jawa Timur dan diasuh oleh wanita yang bernama Sarinah. Dari Ibu Sarinah ini, Bapak Proklamator kita belajar mencintai orang kecil. Dia sendiri pun orang kecil, tapi bunyinya selalu besar. Tulis Bapak Soekarno dalam bukunya yang berjudul Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. Suatu hari Ibu Sarinah berpesan kepada Bapak Soekarno untuk mencintai ibunya, mencintai rakyat kecil dan umat manusia. Jadi memang Ibu Sarinah ini sangat membekas jasanya kepada Bapak Proklamator kita ya guys. Atas dasar-dasar jasa inilah Bapak Proklamator kita menamakan salah satu gedung skyscraper pertama di Indonesia menjadi Gedung Sarinah. Ngomong-ngomong, selama beroperasi gedung ini pernah terbakar sebanyak 4 kali loh. Bayangin, 4 kali, dan 1 kali jembatan ambruk. Kebakaran pertama pada 30 Desember 1962 di area lantai bawah. Terus kebakaran kedua pada 18 Juli 1980. Gedung 4 lantai Sarinah habis terbakar. Kebakaran super hebat sehingga nggak ada isinya yang bisa diselamatin. Pada 28 Februari 1981, jembatan penerbangan yang menghubungkan Gedung Sarinah dengan Jakarta Theater ambruk. Nah, ada yang tahu nggak Jakarta Theater? Pada sekitar jam 9 atau jam 10 malam, ambruk karena ada goncangannya yang tidak terduga dari dalam jembatan sejak jam 10 pagi. Ada suara keretak-keretak sampai akhirnya ambruk ke Jalan Wahid Hasyim. Kebakaran ketiga, kejadian yang hampir berulang pada 13 November 1984 dan mengakibatkan Sarinah menelan kerugian 2,7 miliar. 44 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kebakaran yang hebat itu. Bayangin ya guys, 44 mobil damkar dan baru bisa padam seluruhnya tanggal 15 Desembernya. Berarti 3 hari ya. Kebakaran keempat 15 Oktober 2015 dan menelan 2 korban. Api berasal dari ledakan kompor gas salah satu restoran dan 22 unit damkar dikerahkan untuk mengatasi si jago merah. Ternyata banyak juga kejadian di gedung ini ya guys. Sekarang kita langsung lompat ke tahun kemarin. Sejak ada berita viral mengenai relief peninggalan era Bung Karno. Keberadaan relief setinggi 3 meter dengan panjang 12 meter itu diketahui di pertengahan 2020 saat persiapan renovasi Sarinah.
Ternyata relief patung petani itu tidak bisa diakses oleh masyarakat luas sejak 1980-an. Hal ini dikarenakan ada perubahan tata letak atau desain ruangan di gedung yang diresmikan pada 1966 tersebut. Sempat pengurus Sarina ini mencari tahu kesana kesini mengenai sejarah lift ini dan siapa pembuatnya. Walaupun sudah mengkotak beberapa artis dan seniman di tahun 60-an, tetap saja relief ini menjadi misteri siapa yang sebenarnya membuat relief ini. Tapi jangan khawatir guys, walaupun kita tidak tahu siapa yang buat, tapi relief itu sekarang sudah bisa dilihat, dipamerkan, dan bisa dinikmati oleh masyarakat setelah renovasi Sarina dirampung. Oke, segitu dulu cerita dari aku tentang skyscraper pertama di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa sekali lagi untuk support channel aku, untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notification-nya. Like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Cheers guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum.